Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Subekti dengan NIM 2021 157 004. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Ibu Nura Fajriah LC MAG. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran adalah kaidah penulisan kalimat Al-Quran yang mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari waktu ke waktu hingga tulisan kalamullah itu tercatat sampai saat ini. Dalam sejarah penulisan Al-Quran dijelaskan bahwa simbol atau lambang tulisan Al-Quran tidak langsung utuh yang sebagaimana kita kenal sampai saat ini. Dengan simbol dan pelambangan yang ada dimaksudkan agar lidah non-Arab atau azam dapat memahami kaidah pembacaan Al-Quran yang benar. Profesor Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan setidaknya ada dua alasan penggunaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Yang pertama, karena Al-Quran diturunkan pertama kali di tanah Arab. Yang kedua, karena bahasa Arab adalah pengantar komunikasi manusia yang memiliki kosakata sangat banyak atau kompleks. Kita lanjut tentang sejarah kodifikasi Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah kodifikasi Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat muslim dan sebagai petunjuk atau hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Zalikal kitabul la raiba fih hudalil muttaqin. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi seseorang yang membaca Al-Quran, maka baginya mendapat pahala dan dianggap sebagai amal ibadah. Sejak awal Al-Quran dibaca, sebagaimana yang kita ketahui sampai saat ini, tidak dengan tulisannya, sebab proses penulisan melalui berbagai tahapan hingga mencapai kesempurnaan sebagaimana yang kita pahami sampai saat ini atau sampai detik ini. Kita lanjut ke sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa dalam sejarah penulisan Al-Quran terdapat 3 periode atau fase dalam penulisan Al-Quran. Fase yang pertama, fase Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke fase yang kedua, yaitu fase Abu Bakar As-Siddiq. Kita lanjut ke fase yang ketiga, yaitu fase Utsman bin Affan. Nah, di sini saya akan menjelaskan fase yang pertama, yaitu fase Nabi Muhammad SAW. Pada masa Rasulullah, Al-Quran dipelihara sedemikian rupa sehingga cara yang paling terkenal untuk memelihara Al-Quran adalah dengan menghafal dan menulisnya. Atas perintah Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ditulis oleh penulis-penulis wahyu. Di atas, yang pertama pelepah kurma, yang kedua kulit binatang, yang ketiga pada tulang, dan yang keempat pada batu. Semuanya ditulis teratur seperti yang Allah wahyukan dan belum terhimpun dalam satu mushaf. Kita lanjut ke fase yang kedua, yaitu fase Abu Bakar As-Siddiq. Di masa pemerintahan Khalifatur Rasul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, terjadi perang Yamamah yang mengakibatkan banyak sekali para qurra, para hufaz atau penghafal Al-Quran gugur atau terbunuh. Maka beliau berpikir tentang pengumpulan Al-Quran yang masih ada di bermacam-macam lembaran-lembaran.
Maka beliau mulai menyusun Al-Quran dan mengumpulkannya dari pelepah kurma, tulang-tulang, dari batu-batu tipis, serta dari hafalan para sahabat. Hingga dapat akhir surat At-Taubah pada diri Husaimah Al-Ansori yang tidak ditemukan dari yang lainnya. Saking telitinya, hingga pengambilan akhir surat At-Taubah sempat terhenti karena tidak bisa dihadirkannya dua orang saksi yang menyaksikan bahwa akhir surat At-Taubah tersebut ditulis di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali kesaksian Husaimah saja. Kita lanjut ke fase yang ketiga, yaitu fase Utsman bin Affan. Pada fase ini untuk pertama kali Al-Quran ditulis dalam satu mushaf. Penulisan ini disesuaikan dengan tulisan aslinya yang terdapat pada Hafsah binti Umar atau hasil usaha pengumpulan di masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam penulisan ini sangat diperhatikan sekali perbedaan bacaan untuk menghindari perselisihan di antara umat, yaitu umat muslim. Utsman radhiyallahu anhu memberikan tanggung jawab penulisan ini kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said bin As, dan Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisyam. Mushaf tersebut ditulis tanpa titik dan baris. Hasil penulisan tersebut satu disimpan Utsman radhiyallahu anhu dan sisanya disebarkan ke berbagai penjuru dunia di negara Islam. Kita lanjut ke fase-fase percetakan Al-Quran. Salah satunya dicetak di Venesia pada tahun 1530 Masehi. Masa ini mengalami intimidasi dari agama lain, yaitu dari gereja-gereja. Dicetak di Hamburg pada tahun 1694 Masehi oleh Hinkelmann. Selanjutnya dicetak di Padon pada tahun 1698 Masehi oleh Maroci. Dicetak di Kazan, dicetak di Iran sebanyak 2 kali, dicetak di Teheran pada tahun 1828 Masehi, dicetak di Tibris pada tahun 1833 Masehi, dicetak oleh Flugel di Leipzig pada tahun 1834 Masehi. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin materi yang saya sampaikan itu hanya gambaran umum saja ya. Untuk lebih kompleks atau lebih jelasnya bisa menghubungi dosen pengampu, yaitu pada mata kuliah Ulumul Quran, yaitu Ibu Nura Fajria LC.MAG. Atau teman-teman bisa mungkin mencari inspirasi atau sumber-sumber yang lainnya sebagai tambahan pengetahuan. Mungkin sampai sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.